Halo anak-anak, apa kabar? Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat. Pada subtema sebelumnya, kita telah mempelajari materi tentang Allah berencana menyelamatkan semua orang. Allah mengasihi manusia tanpa pandang bulu. Terbukti bahwa Allah menyelamatkan manusia dari seluruh lapisan masyarakat. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari subtema tentang beragama. Mengapa kita beragama? Pertanyaan itu sangat tepat dan pada tempatnya, mengingat banyak orang yang beragama tetapi tidak mengenal agamanya dengan baik. Padahal, mengenal agama seharusnya berada pada tahapan awal sebelum mengamalkan ajarannya. Nah, dalam kesempatan ini, kita akan mencoba menemukan alasan kita beragama dan bagaimana seharusnya kita beragama. Kita perlu mengetahui, mengerti, dan membuktikan keberadaan agama kita, sehingga kita bukan beragama dalam identitas, melainkan dalam jiwa. Manusia adalah makhluk yang unik dan istimewa dibanding makhluk-makhluk lainnya, karena manusia dicipta dari unsur yang berbeda, yaitu unsur hewani dan unsur rohani. Karena itu, sangatlah tidak pantas bagi manusia berbangga dengan penampilan fisiknya, dan di samping itu, penampilan fisik adalah semata-mata pemberian dari Allah, bukan hasil usahanya. Kelebihan manusia terletak pada unsur rohani, mencakup hati dan akal, keduanya bukan materi. Dengan akalnya, manusia yang lemah secara fisik dapat menguasai dunia dan mengatur segala yang ada di atasnya. Karena unsur inilah Allah menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi untuk manusia. Ada 5 macam kecenderungan dalam diri manusia, yaitu mencari kebenaran, condong kepada kebaikan, condong kepada keindahan, berkarya, dan cinta atau menyembah, yang disebut dengan beragama. Kecenderungan beragama merupakan bagian manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk cenderung beragama. Dalam arti, manusia mencintai kesempurnaan yang mutlak dan hakiki, serta ingin menyembah pemilik kesempurnaan tersebut. Manusia tidak harus dipaksa beragama, namun kembali pada dirinya untuk menyebut suara dan panggilan hatinya bahwa ada sesuatu yang menciptakan dirinya dan alam sekitarnya. Sekilas teori-teori kemunculan agama. Yang pertama, agama muncul karena kebodohan manusia. Sebagian orang berpendapat bahwa agama muncul karena kebodohan manusia. Perkembangan pemikiran manusia dimulai dari kebodohan manusia tentang rahasia alam. Pada mulanya, manusia tidak mengetahui rahasia alam, maka mereka menyandarkan segala fenomena alam kepada zat yang gaib. Yang kedua, agama muncul karena kelemahan jiwa. Ada pula yang mengatakan bahwa munculnya agama karena perasaan takut terhadap Tuhan dan akhir kehidupan. Namun, bagi orang-orang yang berani, keyakinan seperti itu tidak akan muncul. Menurut teori ini, agama adalah indikasi dari rasa takut. Ketiga, agama adalah produk penguasa. Ada yang mengatakan bahwa agama merupakan produk para penguasa yang diberlakukan atas rakyat yang tertindas, sebagai upaya agar mereka tidak berontak dan menerima keberadaan sosial ekonomi. Rakyat tertindas diharapkan terhibur dengan doktrin-doktrin agama seperti harus sabar, menerima takdir, dan jangan marah, dan lainnya. Keempat, agama adalah produk orang-orang lemah. Teori ini berseberangan dengan teori-teori sebelumnya. Teori ini mengatakan
bahwa agama hanyalah suatu perisai yang diciptakan oleh orang-orang lemah untuk membatasi kekuasaan orang-orang kuat. Pengertian agama dan hidup beragama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Ada 6 agama yang diakui di negara Indonesia. Yang pertama, agama Katolik. Kedua, agama Islam. Ketiga, agama Kristen Protestan. Keempat, agama Hindu. Kelima, agama Buddha. Dan yang keenam, agama Konghucu. Berikut pengertian agama sesuai kutipan Injil Matius bab 5 ayat 17-20. Yesus dan hukum Taurat. Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam hidup beragama. Yang pertama, menyadari bahwa ajaran agama yang lain memiliki nilai-nilai luhur yang mengantar para penganutnya sampai kepada Allah. Kedua, pandangan yang luas dan positif terhadap agama yang lain. Ketiga, tidak menganggap agama yang dianut yang paling benar dan paling baik, dan agama yang lain tidak baik. Keempat, setiap penganut agama hendaknya bersedia mengadakan dialog untuk memecahkan masalah yang ada, sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Kelima, kesadaran untuk mendalami ajaran agamanya masing-masing. Baiklah anak-anak, untuk tugasnya Bapak akan mengirim melalui Google Classroom, dan jangan lupa untuk mengerjakan kuis nanti. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.